Assalamualaikum sahabat-sahabat Tumara. Hari ini kita kembali lagi bersama saya, Syed. Sebelah kanan saya ini ada arsitek ganteng namanya Malik, dan satu lagi ini masternya GRC kita, ya namanya siapa Mas? Mas Garsono. Ya, Garsono. Asli dari Jawa, Mas. Dari Jawa dari mana? Saya dari Medan. Coba. Jadi kita berkumpul di sini untuk berkarya bersama Gustu Maram. Nah, hari ini yang akan kita bahas ini menarik sekali. Menurut saya ini menarik sekali. Saya selaku arsitek banyak berpapasan berhubungan dengan para arsitek, konsultan, pihak pemerintahan seperti PU atau tenaga teknis. Itu banyak saya dapatkan, bahkan kadang-kadang menjadi sebuah perdebatan karena konsultan ini sering membuat gambar di perencanaan itu tebal GRC 5 cm. Nah, itu sah-sah aja, ya kan? Ada yang 10 cm, ya kan? Ada yang 1 cm. Nah, di sini kita akan coba diskusi. Sebenarnya ketebalan GRC itu berapa? Nah, itu pertanyaan pertama. Atau jenis-jenis GRC itu ada berapa macam dan berapa ketebalannya, dan kenapa ada si konsultan ini pasti punya dasar ini. Para arsitek atau insinyur ini kan pasti punya alasan kenapa dia buat 5 cm atau 10 cm. Nah, mungkin hari ini bisa kita bahas. Baik teman-teman, nah, kita hari ini mengulas kenapa ada keterangan di gambar itu ada yang 5 cm, 10 cm, 1 cm dan sebagainya. Sebenarnya menurut kita nih, bagaimana cara membuat notasi di gambar itu yang benar? Apakah harus dibuat keterangan atau bagaimana ini? Mungkin kita menceritakan sedikit sejarah GRC ya. Menurut yang saya tahu, GRC itu diciptakan itu mengganti beton yang tebal menjadi yang tipis dan kuat. Itulah GRC. Sehingga umumnya ya, ini teman-teman, GRC sebenarnya ini mulai kita jawab Mas ya. Kalau ada yang salah nih tolong disampaikan juga. Atau teman-teman di sana yang ingin memberi komentar, karena ini kita sama-sama belajar, bisa ditulis di kolom komentar. Jadi GRC diciptakan itu yang tipis dan kuat. Tipis artinya ringan. Nah, setelah diuji laboratorium, standar tipis yang paling ideal itu 9 sampai 10 mili atau 1 cm. Nah, jadi sehingga beban GRC per 1 meter persegi itu bisa 20 sampai 30 kilo berdasarkan ornamennya, gitu ya. Kadang besar ornamen lebih berat, yang flat ini. Nah, muncul pertanyaan yang tadi, kenapa dibuat 5 cm? Nah, menurut Malik gimana nih? Kenapa para arsitek atau konsultan kadang-kadang mencantumkan ketebalan GRC itu menjadi 5 cm? Kalau 5 cm bayangkan aja 1 cm itu 30 kilo. Kalau 5 cm 5 kali 30. Berarti dari cita-cita dibuatnya GRC yang ringan dan kuat sudah tidak tepat lagi kalau 5 cm benar. Ya, menurut Malik kenapa itu? Kalau menurut saya sih Bang, itu mungkin orang yang membuatnya kan itu salah paham. Salah paham. Kenapa?
karena GRC ini sendiri kan sistem pemasangannya ada yang sistem rangka dan ada sistem yang tempel langsung di dinding. Jadi yang sistem rangka ini kan dia ada butuh zig. Zig ya. Zig, namanya zig. Oke, zig. Kata kuncinya zig. Apa itu zig? Jadi zig ini kan adalah besi yang diletakkan di antara sambungan GRC 1 dan GRC lainnya. Jadi ini gunanya untuk pengelasan, penguatan antara GRC 1 ini dengan GRC lainnya. Jadi rata-rata besarnya itu kalau tidak salah 5 cm ya, Mas. Iya. 5 cm. Berarti yang Malik maksud jadi Maksud. gini, GRC misalnya ini 1 cm semua, jadi zig itu maksudnya tulangan. Ya, Tulangan pinggir itu berapa tebal dia Mas? tebal ideal 2 cm. 2 cm. Jadi Iya. misalnya ini meja, ini jadi Iya. GRC. Jadi Ini. sampingnya ini buat 2 cm atau sampai 3 cm setebal 5 cm. Iya. Iya, Iya. setebal 5 cm. Mungkin bisa nanti kita ke Ya, lapangan benar. untuk melihat. Ya, Nah, pinggirannya itu 5 cm itu kekuatan. Bahkan Ya. kalau lebarnya lebih 1 meter 1 meter itu ada tulang tengah. tulang tengah ya. Ya. Biasanya per 60 cm biasanya lah ya. Karena kalau ideal untuk memudahkan Ya. teman-teman molding itu biasanya memakai standar triplek Iya, betul. 120 sehingga Dibagi 2. dibagi 2 jadi 60 Mas ya. 60. 60. Nah, ini mungkin menjadi apa ya? Pengetahuan baru ya. Pengetahuan baru bagi teman-teman, mungkin bisa aja dibuat 5 cm bukan ketebalan semua GRC, Iya. tetapi pinggiran GRC 5 Iya. cm. Kalau ketebalannya tetap Tetap 1 cm karena asal usulnya diciptakan GRC itu untuk ringan dan kuat. Semakin ringan, semakin bagus dia. Iya. Nah, itu yang 5 cm. Mungkin yang 10 cm mungkin itu juga ya. Yang 10 cm sama mungkin karena beda. perlu Ya. ketebalan. Kadang-kadang teman-teman Cara. jarang Karena ya. kita ada standar cara dari existing ke GRC itu kan ada rangka. Iya. Rangka untuk pengelasan. Oh, Nah, pemahamannya ke situ. Kadang kan kita ada malah sampai 10 sampai 15. 15 Tapi ya. bukan tebal GRC-nya 15, itu jarak dari existing ke GRC. Oh, berarti saya ambil contoh misalnya ini GRC, ini tembok, Iya, betul. ini 15, tapi di sini kosong ya. Kosong. Sampingnya tetap 5 cm. Tetap 5 cm. Jadi ini untuk menutup samping. Iya. Jadi ketika diproduksi sekaligus. Jadi bisa jarak 15, 10, 20, 20 bisa saja ya. Bisa saja. Oke, itu dia teman-teman. Artinya ketebalan GRC itu tetap 1 cm, tapi pemahaman 15, 5, 10 itu bisa berupa pinggirannya. Jadi ketika pinggirannya itu dibuat tebalnya ya sesuai dengan kebutuhan kekuatan ya. Itu artinya jangan ketebalannya itu yang diambil buat standar GRC ya. Nanti takutnya efeknya ketika dibuat nanti 5 cm itu botongnya harus pakai tali ya. Berat sekali ya. Artinya 1 meter harus 150 kilo kan berapa orang yang ngangkat. Selanjutnya ketahanan strukturnya. Iya. Ya kan? 1 meter. Bayangkan kalau ada 10 kali 20 berapa beban yang harus dipikul. Nah, makanya dibuat 1 cm untuk kulit-kulit bangunan juga tidak begitu mempengaruhi struktur bangunan ya. Oke. Nah, mungkin itu ada sedikit masukan ya. Nah, tapi kan tidak semua GRC ini yang 1 cm. Nah, ada jenis-jenis GRC lain yang nggak 1 cm itu apa saja Mas Yosan? Kerawangan. Ya, jendela masjid itu kan. Jendela ya. Jendela kerawangan itu kan karena tembus. Itu namanya GRC kerawangan. GRC kerawangan. Berarti kalau teman-teman melihat kerawangan tembus, artinya GRC semen yang ada bolong-bolongnya. Ya kalau di masjid ya ornamentasi arabes atau mungkin di bangunan-bangunan gedung bisa jadi ornamentasi lokal biasa digunakan, atau bahkan saat ini kan
ada bentuk-bentuk modern yang coba ditampilkan, artinya itu ketebalannya minimal 3 cm. Betul. 2 sampai 3. 2 sampai 3. 2 ya mungkin kalau 2 cm ini 2 kali 2 ya. 2 cm tipis bisa diproduksi, tetapi kadang peletakan posisi Betul. jangan Dan besarannya panel. besaran panel. Ya. Artinya besaran panel, lubang-lubangnya itu kalau bisa jangan di jangkauan orang. Maksudnya jangan berbenturan atau apa, karena memang agak lemah ya, tipis ya. Mungkin di atas bangunan yang tidak dijangkau, Ventilasi, ya. ventilasi dan lain-lain. Tapi kalau misalnya di bawah atau bangunan monumental itu bahkan kita pernah sampai 6 cm ya, 6 cm beratnya luar biasa ya, artinya kuat kita ya. Jendela. Kalau kena tangan, dipukul dan sebagainya masih kalah tangan kita. Kecuali sama palu. Ya. Itu Kerawangan yang paling tebal berapa pernah Mas Yarsono buat itu? 10 pun. 10 cm. Tapi harus ada ininya, harus ada penambahan media di dalamnya, cetak styrofoam. Tapi dengan styrofoam juga tidak mengurangi kualitas. Itu termasuk bahan juga. Ya, 10 cm itu tebal ya, begini kan? Ya, tebal rawangannya. Tapi isinya styrofoam itu kan. Maksudnya kita di dalam. akali ya, Ya. dikali dengan material, mungkin jangan semuanya semen itu ya. Ya, betul. Mungkin Nilainya tetap mungkin ya. kulitnya tetap 1 atau 2 cm. Betul. Nah. Sisanya mungkin bisa di jenis pon Ya, atau ya, styrofoam. styrofoam. Ya. Kain-kain bisa. Jangan. Nanti kain baru ya kan. Lebih mahal kainnya. Lebih mahal. Ya, Styrofoam yang ya, umum styrofoam. digunakan styrofoam. Styrofoam ya, Dia karena tahan sama semen tapi ringan dan tidak mengurangi kualitas luarnya, itu kulitnya tetap. Oke, jadi dia juga tidak meresap air semen sehingga mutu semennya itu tetap terjaga ya. Terjaga. Oke, berarti itu teman-teman sedikit gambaran mengenai tebal GRC, sehingga jangan salah ini ya, Soal pemahaman lagi. salah pemahaman. Artinya yang menulis 5 cm mungkin itu sudah benar. Artinya yang diukur itu pinggirannya, tetapi tebal GRC-nya itu 1 cm ya jadi sesungguhnya. mungkin kalau ada perdebatan itu bisa dijelaskan, 5 cm pinggirannya gitu ya. Kalau standar GRC tetap ya. Nah, untuk itu kan kita dari 1 cm 3 bahkan sampai 10 tadi. Kalau di bawah 1 cm bisa nggak? Bisa, tapi untuk selling atau plafon. Selling atau plafon? Ya, umum digunakan itu untuk plafon-plafon masjid, gitu kan. Itu bisa 7. 7 kan? Iya. Kenapa itu lebih meringankan lagi? Lebih meringankan juga sifatnya, dia tidak injak-injak. Maksudnya waktu masang kan aman dia. Ya. Dom ya, plafon selling itu kan nggak terlalu di ya kalau eksterior kayak kita pasang kubah bisa naik manjat dan ngecat apa itu. Kalau plafon kan ngecatnya nggak diinjak. Dari ini ya. Ya betul. Paling orang ngecatnya harus ya koyok atau apalah. Ada salah satu seniman D'Angelo kalau nggak salah. Dia salah satu arsitek atau seniman top Eropa pada masa klasik. Dia itu dari ngecat pertama sampai melukis itu dom itu sendiri, sampai setelah kerjaan itu selesai menjadi sebuah mahakarya, dia akhirnya lehernya begini. Kenapa tuh? Karena lama Sudah bertahun. Mungkin dengan teknologi GRC ini sekarang kan tidak sampai bertahun-tahun, 2 bulan nggak selesai. Kita ada punya kompresor, mungkin di channel selanjutnya, konten selanjutnya bisa kita berbicara bagaimana ngecat GRC yang cepat, yang bagus ya. Namun hari ini kita sudah banyak berbicara mengenai ketebalan GRC ya. Semoga ini bisa menjadi menjadi masukan buat teman-teman yang
sama-sama belajar tentang GRC. Ya, ini ilmu yang kami dapatkan dari lapangan, ya, dan juga ilmu-ilmu yang pernah kita baca. Mungkin kalau ada masukan dari teman-teman nih ya, Ya, Mas ya, bisa ditulis di Kolom komentar. kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe. Ya, agar kita terus semangat. kita semangat untuk memberikan konten-konten pengetahuan seperti ini. Ya. Ya, semangat terus membagi ilmu ya, saling membagi ilmu, Membangun lewat peradaban GRC. ya, sehingga GRC ini tetap dapat diterima di tengah-tengah masyarakat, menjadi idola, ya, dan tampilan bangunan untuk para arsitek desainer ini bisa terwujud dengan baik, begitu ya. Mungkin itu saja hari ini ya. Baik teman-teman, saya ulangi sekali lagi, jangan lupa like dan subscribe.